Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya nak, beserta keluarganya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari pertama, tujuannya adalah setelah membaca teks laporan dari buku, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting dari teks laporan secara rinci. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dan informasi penting, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Materinya meliputi yang pertama, cara menentukan ide pokok. Yang kedua, mencari informasi penting. Cara menentukan ide pokok. Sebuah bacaan bersumber dari ide pokok, kemudian dikembangkan menjadi paragraf dan bacaan yang padu. Sebuah bacaan terdiri dari beberapa paragraf yang memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Ide pokok berkaitan dengan kalimat utama. Letak kalimat utama bisa di awal, tengah, atau di akhir. Mengetahui kalimat utama dari paragraf akan membantu menentukan ide pokok bacaan. Untuk menentukan ide pokok ini, kita akan mempelajari yang pertama yaitu tentang pengertian ide pokok. Yang kedua, langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang ketiga, ciri-ciri ide pokok. Dan selanjutnya yaitu contoh mencari ide pokok. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan ide pokok. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat yang digunakan untuk mengembangkan ide pokok yaitu disebut kalimat pengembang. Kedua, langkah-langkah menentukan ide pokok. Pertama, kita harus membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermati isi paragraf. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca per kalimat sampai menemukan kalimat utama pada paragraf. Yang keempat, mencari kalimat utama dari bacaan tersebut. Yang kelima, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, ciri-ciri ide pokok yaitu kalimat berupa pikiran utama atau gagasan utama. Kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Ketiga, mengandung hal umum atau luas dan dikembangkan kembali dengan kalimat khusus atau yang disebut dengan kalimat pendukung dan penjelas. Keempat, inti sebuah paragraf yang dibahas pada setiap bagian kalimat baik secara tertulis maupun tersirat. Yang terakhir, ada pendukung atau penguat berupa alasan, contoh, atau opini pada kalimat penjelas. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari ide pokok. Di sini ada paragraf. Kita akan mencari ide pokok tersebut. Ide pokoknya adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Kenapa ide pokok bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit? Alasannya adalah kalimat lain di kalimat tersebut dalam paragraf ini hanya menjelaskan penyakit-penyakitnya. Di situ dapat dilihat di kalimat kedua itu beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah.
Kalimat tersebut berisi contoh dari penyakit yang ditimbulkan. Di sisi lain, kalimat terakhir menjelaskan penyebab dari munculnya penyakit tersebut. Jadi, ide pokok tersebut adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Anak-anak, berikutnya adalah mencari informasi penting. Yang pertama, pengertian kesimpulan. Kedua, ciri-ciri kesimpulan yang baik. Dan membuat kesimpulan. Mencari informasi penting. Yang pertama, pengertian kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu kalimat yang digunakan untuk menjelaskan inti dari suatu informasi. Membuat kesimpulan lebih baik menggunakan kosakata yang baku. Ciri-ciri kesimpulan yang baik. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata yang baku. Dan yang terakhir, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Di sini ada paragraf tentang teh, merupakan salah satu tanaman industri yang penting. Dan sampai terakhir, ide pokoknya adalah teh salah satu tanaman industri yang penting. Kesimpulan dari paragraf tersebut dari ide pokok, yaitu teh merupakan tanaman industri yang penting. Itu yang dimaksud dengan kesimpulan dari paragraf di atas. Terima kasih, sampai jumpa lagi di materi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.